Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Mahbengi, saya dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Silabus Pembelajaran. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Ramsah Ali MA selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Baik, langsung saja. Poin A, pengertian desain silabus. Silabus adalah ancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Isi silabus. Hubungan dengan kurikulum dan pengajaran dalam bentuk lain ialah dokumen kurikulum yang biasanya disebut silabus yang sifatnya lebih terbatas daripada pedoman kurikulum, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani Sumantri yang dikutip oleh Abdul Majid bahwa dalam silabus hanya tercakup bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan selama waktu setahun atau satu semester. Pada umumnya, suatu silabus harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Yang keempat, ada urutan topik-topik yang diajarkan. Yang kelima, ada aktivitas dan sumber-sumber pendukung keberhasilan pengajaran. Yang keenam, ada berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Kemudian poin B ada prinsip-prinsip pengembangan. Yang pertama ada ilmiah. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan. Cakupan atau kedalaman tingkat urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik secara sosial, emosional, dan spiritual. Kemudian yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus harus berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima harus memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual. Semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dalam mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang C ada langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengkaji dan menentukan kompetensi inti. Yang kedua ada mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga ada mengidentifikasi materi pokok, yaitu pertimbangan. Mengidentifikasi materi pokok ini pun tergantung dengan yang pertama ada potensi peserta didik, yang kedua ada relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga ada tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, yang keempat ada kebermanfaat bagi peserta didik. Kemudian ada struktur keilmuan, aktualisasi kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran. Yang ketujuh ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Kemudian alokasi waktu. Kembali lagi kepada langkah-langkah penyusunan silabus. Poin yang keempat ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam ada menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh ada menentukan alokasi. Yang kedelapan menentukan sumber belajar. Kemudian poin D, format silabus. Unsur-unsur yang ada dalam silabus meliputi unsur umum dan khusus. Dalam unsur umum meliputi mata pelajaran, kelas, dan semester. Sedangkan pada unsur khusus meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan waktu pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.